pokok kami, yaitu dengan saya sendiri, Sholan Koroni, dengan NIM 2406110402. Saya Nabila Pakaya dengan NIM 2406110424, dan saya Kesolita Ulang dengan NIM 2406110422. Baiklah, sekarang kita masuk dalam materi yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak penghasilan atau PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final, diatur dalam UU Pajak Penghasilan, UU Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum PPh Pasal 4 Ayat 2. Penerapan pajak penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2 memiliki dasar hukum yang kuat dari undang-undang hingga peraturan pelaksana, agar pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan secara adil dan teratur. Ada 3 dasar hukum PPh Pasal 4 Ayat 2. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 34 Tahun 2017. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 85-PMK.03-2019. Kita masuk dalam ciri-ciri PPh Pasal 4 Ayat 2. Yang pertama, bersifat final. Yang kedua, dikenakan atas penghasilan tertentu. Yang ketiga, pemotongan atau penyetoran dilakukan pada saat tertentu. Yang keempat, tarif pajak ditentukan secara khusus. Yang kelima, subjek pajaknya bisa orang pribadi atau badan. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak perlu dilaporkan dalam perhitungan pajak tahunan. Objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 menurut Siti Resmi 2019 dan Merdiasmo 2023 serta diperkuat oleh Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Penghasilan yang termasuk objek PPh final meliputi 1. Bunga deposito, tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI, termasuk bunga dari simpanan di bank dalam negeri. 2. Hadiah undian, segala bentuk hadiah undian uang, barang atau jasa. 3. Transaksi saham dan obligasi di bursa efek, termasuk penjualan saham perusahaan, obligasi dan reksadana tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau PHTB, termasuk jual beli, tukar menukar, riba atau warisan dengan nilai ekonomi. Kita masuk dalam subjek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2. Nah, di sini subjek pajak yang dikenai PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari objek pajak seperti yang pertama, orang pribadi, WNI atau WNA yang memperoleh penghasilan dari objek pajak. Yang kedua, badan termasuk PT, CV, koperasi, yayasan atau firma. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT yang dimana berupa badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia. Kita masuk dalam contoh jenis dan tarif pajak final. Nah, untuk jenis penghasilan yang pertama yaitu bunga deposito atau tabungan. Dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto bunga, tarif pajak finalnya sebesar 20%. Yang kedua, untuk penghasilan hadiah undian. Dasar pengenaan pajaknya yaitu nilai bruto hadiah, tarif pajak finalnya sebesar 25%. Yang ketiga, untuk sewa tanah atau bangunan. Dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto sewa, untuk tarif pajak finalnya sebesar 10%. Yang keempat, atas pengalihan tanah atau bangunan. Dasar pengenaan pajaknya yaitu nilai bruto pengalihan, tarif pajak finalnya sebesar 2,5%. Yang kelima, jasa konstruksi, yaitu dasar pengenaan pajaknya nilai kontrak, untuk tarif pajak finalnya sebesar 2%, 3% atau 4% tergantung kualifikasinya. Yang keenam yaitu penjualan saham di bursa. Dasar pengenaan pajaknya yaitu nilai bruto penjualan. Untuk tarif pajak finalnya sebesar 0,1%. Yang ketujuh, UMKM atau peredaran bruto kurang dari sama dengan 4,8 miliar. Untuk dasar pengenaan pajaknya yaitu atas omset bulanan. Tarif pajak finalnya sebesar 0,5%. Nah, untuk rumus perhitungan pajak finalnya untuk PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu
PPh final terutang sama dengan dasar pengenaan pajak atau DPP kali tarif pajak final, yang dimana DPP yaitu sama dengan jumlah bruto penghasilan tertentu dan tarif pajak final sama dengan ditentukan sesuai jenis penghasilannya. Nah, di sini ada contoh soalnya untuk pajak final UMKM. Nah, di sini CV Maju Jaya merupakan usaha kuliner dengan omset bulanan Januari 2025 sebesar 120 juta. Nah, CV ini masih menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% karena omset tahunannya itu kurang dari 4,8 miliar. Di sini diminta hitunglah PPh final yang harus disetor bulan Januari. Nah, sesuai rumusnya tadi, PPh final sama dengan omset kali tarif. Nah, PPh final sama dengan 120 juta kali 0,5% mendapat hasil 600.000. Jadi, PPh final yang harus disetor untuk bulan Januari 2025 yaitu sebesar 600.000. Baik, kita masuk pada mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana pajak final dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pihak yang berkewajiban. Proses ini penting untuk memastikan bahwa penerimaan negara dari pajak dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Ada beberapa mekanisme. Yang pertama, pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan atau pemotong pajak, yaitu pemotongan dilakukan saat transaksi atau pembayaran terjadi oleh pihak yang memberikan penghasilan. Pihak ini disebut sebagai pemotongan PPh final. Yang kedua, penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi, yaitu setelah pajak dipotong, pemotongan wajib menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Dan yang ketiga, pelaporan melalui SPT masa PPh final atau formulir pasal 4 ayat 2, yaitu setelah disetor, pajak harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Pelaporan dilakukan menggunakan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 atau formulir pasal 4 ayat 2. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat PPh pasal 4 ayat 2. Penerapan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 memiliki tujuan utama untuk menyederhanakan sistem perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak negara. Manfaatnya yang pertama, menyederhanakan administrasi pajak, yang kedua, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang ketiga, memberikan kepastian hukum, yang keempat, mempercepat penerimaan negara, dan yang kelima, yaitu mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Ini video kembali tentang materi PPh